Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Chung Myun yang penasaran dengan perkataan seniornya, jika di luar hanya terlihat dataran putih saja, langsung memberanikan diri untuk keluar dari karung dan melihat keadaan sekitar. Dan benar saja, setelah melihatnya ia pun langsung mengumpat, dasar bajingan, di keadaan seperti ini bagaimana orang-orang bisa mencari konsumsi. Mendengar perkataan tersebut entah bagaimana semua orang pun setuju. Mereka bahkan berkata, aku tidak menyangka pada akhirnya datang juga di mana aku bisa setuju dengan perkataanmu. Akan tetapi melihat keadaan sekitar, Chung Myun pun yakin setidaknya Istana Laut Utara sudah dekat. Tapi Baekhyun menanggapinya, nampaknya masih jauh, aku masih belum melihat ada lautan yang membeku di dekat sini. Chung Myun langsung menanggapinya, hai dasar bodoh, Istana Laut Utara itu bukan berarti lautan, itu adalah danau. Jadi cari saja danau yang sedang membeku. Baekhyun kembali menanggapinya, danau? Jika demikian kenapa tidak dinamakan Istana Danau Utara saja? Chung Myun kembali menanggapinya, itu karena danaunya sebesar lautan, dasar bodoh. Oh begitu, aku mengerti, ucap Baekhyun. Lalu Chung Myun kembali berkata, itu lihat di sana, nampaknya ada seseorang, mari kita tanya saja. Ya, perkataan tersebut tentu saja membuat semua orang terkejut. Orang katamu? Chung Myun kembali berkata, apakah kau tidak bisa melihatnya? Itu ada sebuah titik di ujung sana. Semua orang pun mulai fokus dan memang benar ada seperti titik dari kejauhan. Seseorang menanggapinya, apakah benar itu orang? Bagaimana jika beruang? Baekhyun menanggapinya, entah itu beruang ataupun orang, mari kita pergi saja, setidaknya ada sesuatu di sana. Tapi Chung Myun, keluarlah, jangan hanya bersembunyi di dalam. Tapi ternyata Chung Myun tidak mempedulikan hal tersebut karena setelahnya ia kembali masuk di dalam karung. Ya, walaupun Baekhyun sangat kesal, tapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan pada akhirnya murid-murid Gunung Hua pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan setelah beberapa saat mereka pun merasakan jika roda ban mereka tersangkut. Dan benar saja itu adalah sebuah es yang menyerupai kristal. Dan mereka juga melihat sebuah dataran yang nampaknya terbuat dari danau yang membeku. Artinya mungkin Istana Laut Utara sudah benar-benar dekat. Dari pemandangan menakjubkan itu pula, akhirnya mereka pun mulai mengerti bagaimana besi dingin dan juga kristal es bisa terbentuk. Tapi ada satu hal yang mengejutkan mereka semua, karena titik yang mereka lihat sebelumnya ternyata benar-benar manusia yang sedang memancing. Karena sosok tersebut berkata, orang-orang dari dataran tengah. Murid-murid Gunung Hua menanggapinya, apakah itu manusia? Seseorang berkata, ia berbicara bodoh, aku kira itu beruang. Tapi bagaimana bisa beruang berbicara? Ya, walaupun mereka mendengar suara dengan jelas, tapi masih ada keraguan. Kenapa? Karena sosok tersebut menggunakan kulit beruang yang sangat besar. Dan itu adalah jenis pakaian yang belum pernah mereka lihat di dataran tengah. Untuk memastikan hal tersebut lebih detail, Baekhyun pun melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Ia berkata jika dirinya adalah Baekhyun yang berasal dari sekte Gunung Hua. Sosok tersebut pun menanggapinya, Gunung Hua, sepertinya aku pernah mendengar nama tersebut. Ya, walaupun Gunung Hua saat ini sedang naik kembali, tapi tentu saja rumor tersebut tidak akan bisa langsung masuk ke Istana Laut Utara begitu saja. Tapi ada hal yang membuat Baekhyun penasaran.
"Tuan, ngomong-ngomong apa yang sedang kau lakukan?" Dan sosok itu pun menjawab, "Oh, apakah kau tidak melihatnya? Aku sedang memancing." Mendengar hal tersebut, Jogul menanggapinya, "Memancing? Bukankah ini adalah dataran es? Jika atasnya saja membeku, bukankah di bawahnya juga membeku dan ikan-ikan pastinya akan mati, bukan?" Mendengar penjelasan Jogul, Yeonjung pun menanggapinya, "Jogul, jangan memperlihatkan kebodohanmu lebih lanjut." Dan Jogul pun meminta maaf. Setelahnya, orang tersebut pun mempraktekkan bagaimana cara memancing di dataran beku. Ia menghancurkan es dan memasukkan sebuah tali, lalu tak lama kemudian sebuah ikan besar pun tertangkap. Itu membuat semua orang terkejut, termasuk si orang asing itu, karena ini pertama kalinya ia bisa mendapatkan ikan besar dengan mudah. Ia bahkan berkata, "Ini keberuntungan. Mungkinkah keberuntungan ini terjadi karena aku bertemu dengan kalian? Jika demikian, aku akan menyambut kalian di rumahku." Nah, di sini murid-murid Gunung Hua nampaknya masih khawatir jika harus berhadapan dengan orang-orang dari Laut Utara. Tapi tiba-tiba Chung Myun yang masih berada di dalam karung pun menggeliat, lalu keluar dari gerobak dan berkata, "Tuan, apakah ini benar Laut Utara? Jika iya, apakah istana Laut Utara masih dekat?" Mendengar perkataan tersebut, orang itu pun menanggapinya, "Istana Laut Utara katamu? Ya, tapi Istana Laut Utara tidak menerima tamu dari dataran tengah." Chung Myun berkata, "Tidak perlu mempedulikannya, kami memiliki izin." Orang itu kembali berkata, "Benarkah? Jika demikian, kau hanya perlu berjalan lurus sampai ke perbatasan antara danau dengan gunung, dan di sanalah Istana Laut Utara berada." Chung Myun menanggapinya, "Oh, jadi begitu, hanya berjalan lurus saja. Baiklah, terima kasih." Orang tersebut kembali berkata, "Tapi tahukah kamu jika jarak ke perbatasan danau adalah 589 km lagi?" Ya, itu adalah info yang mengejutkan, karena 500-an kilometer itu hampir sama dengan perjalanan dari Gunung Hua menuju ke Luarga Tang. Ya, mendengar informasi tersebut membuat Chung Myun kesal dan mengeluarkan kata-kata kotor. Mendengarkannya saja membuat orang asing tersebut terkejut, karena sebelumnya mereka memperkenalkan diri sebagai seorang Taois. Tapi untungnya Baekhyun menjelaskan untuk tidak terlalu mempedulikannya. Dan orang asing itu juga menjelaskan, semakin lama kalian menuju ujung danau, maka semakin dingin pula. Dengan pakaian yang kalian gunakan, itu adalah cara sempurna untuk bisa cepat mati. Jadi, sepertinya ini adalah pertemuan yang ditakdirkan, dan lebih baik mampir ke tempatku terlebih dahulu. Murid-murid awalnya ragu, tapi tidak dengan Chung Myun. Bahkan Chung Myun berkata, "Bolehkah kami ikut makan juga?" Ya, awalnya orang asing itu agak keberatan, walaupun ia telah mendapatkan ikan, tapi mencari makanan di musim dingin sangatlah susah. Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba Chung Myun pun memaksakan dirinya untuk keluar dari gerobak dan menghancurkan sedikit dataran es, lalu memasukkan tangannya ke dalam air es, dan secara menakjubkan Chung Myun pun berhasil menangkap beberapa ikan. Pemandangan tersebut tentu saja mengejutkan semua orang. Baekhyun bahkan berkata, "Chung Myun, kau sangat luar biasa." Tapi anehnya, setelah mengatakan hal tersebut, Chung Myun sudah tak terlihat, dan ternyata ia sudah berada di dalam karung. Tidak hanya itu, Chung Myun juga bahkan berkata, "Hentikan basa-basinya, cepat bergerak. Aku sudah hampir mati karena kedinginan." Pada titik ini, akhirnya Baekhyun pun sadar jika sifat seseorang tidak akan berubah, mau itu panas ataupun dingin. Oh ya, sebelumnya si pria asing ini juga memperkenalkan diri, dan namanya adalah Han Yimung. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.